Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan suatu kenikmatan, keberkahan pada diri kita semua. Juga kita tidak lupa mengucapkan sholawat dan salam kepada junjungan Nabi kita yang mulia, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, juga para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah. Izinkan Abah untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara-saudara Abah yang telah membantu subscribe, like, comment, share. Karena subscribe itu gratis, mohon dibantu. Dan Abah tidak lupa mendoakan saudara-saudara Abah dimanapun berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, diberikan kesehatan sekeluarga. Hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan saudara. Amin amin ya robbal alamin. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekurangan dan kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Untuk video ini Abah membuat satu judul, Ksatria, Piningit, dan Bencana Alam. Begitu banyaknya versi tentang pembahasan sang sosok manusia pilihan, dan sampai sekarang sang sosok manusia pilihan belum juga ditemukan keberadaannya. Walaupun sudah banyak yang mengakui bahwa dirinya adalah sang sosok manusia pilihan, ini adalah suatu fenomena yang akan munculnya sang sosok manusia pilihan yang asli, karena sudah banyaknya pengakuan. Tentunya kemunculannya tidak ada satupun manusia yang bisa memastikan kapan, di mana beliau akan muncul. Dalam video kemarin Abah membahas tentang kemunculan naga Antaboga mewujudkan dirinya kepada sang sosok manusia pilihan itu. Sebagian peristiwa yang banyak dialami sang sosok manusia pilihan yang sangat sulit dilogika dengan akal dan pemikiran. Tapi bagi para spiritual tentu hal itu tidaklah heran kalau itu terjadi, karena tingkat pengetahuan tentu sangat terbatas dan masing-masing mempunyai cara pandang yang berbeda tak kalah menyikapi pertemuan sang naga Antaboga menampakkan dirinya kepada sang sosok manusia pilihan tersebut. Yang tanpa disadari sang sosok manusia pilihan sebenarnya dijaga banyak makhluk kegaiban, salah satunya naga Antaboga yang selalu memantau kemana sang sosok manusia pilihan berada. Walaupun secara materi ada satu mustika yang belum diberikan kepada sang sosok manusia pilihan, dikarenakan kalau benda tersebut keluar dari dalam bumi maka akan timbullah bencana. Itu yang tidak dikehendaki oleh para kegaiban. Di mana benda itu berada, sebenarnya sang sosok manusia pilihan sudah mengetahui keberadaan benda mustika tersebut. Tetapi karena dampak yang akan ditimbulkan tak kala mustika itu keluar dari perut bumi, maka akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Itu menurut pandangan mata batin Abah dalam tapakur Abah. Dengan berjalannya waktu, Abah meyakini hanya menunggu waktu tak kala keluarnya mustika yang ada di perut bumi yang nantinya akan diberikan kepada sang sosok manusia pilihan. Tak kala benda itu keluar, maka bencana akan terjadi yang tidak bisa dihindarkan, karena alam kegaiban masih berusaha untuk menyelamatkan keturunannya. Tetapi apa daya, alam sudah rusak. Dan begitu juga akhlak manusia saat ini, semua sudah mendekati sempurna. Maksiat, kezoliman, keserakahan, tidak amanah. Tak kala diberikan amanah atau suatu kepercayaan, semakin tidak bisa merubah kalau tidak manusia itu sendiri. Manakala sempurnanya suatu kerusakan di muka bumi, maka muncullah bencana yang tidak bisa diketahui kapan itu terjadi dan di mana bencana itu akan timbul. Karena saat ini pertanda demonya alam terhadap manusia yang sudah tidak bisa merawat alam
atau memelihara alam dan sudah tidak bersahabat dengan alam, maka bencana pasti akan terjadi. Tak kala terjadi bencana tersebut, paku bumi sudah terjabut, dan sang sosok manusia pilihan tentunya mengetahui di mana bencana itu bisa terjadi, karena komunikasi sang sosok manusia pilihan dan dengan pada keguyuban tentunya tersambung, mungkin tiap detik atau tiap jam atau tiap hari. Dialog itu berlangsung untuk memberikan kabar atau petunjuk kepada sang sosok manusia pilihan. Itu menurut pandangan mata batin Abah, sehingga sang sosok manusia pilihan terhindar dari bencana, dan dimanapun sang sosok manusia pilihan nantinya akan berada, tentu kegaiban akan menjaga dirinya dan terus memantau dan memberikan petunjuk-petunjuk kepada sang sosok manusia pilihan. Kenapa banyak orang mencari sang sosok manusia pilihan? Dikarenakan beliaulah yang mengerti dan mengetahui apa yang akan terjadi. Jadi masalahnya bagi kita sekarang tentu bagaimana menemukan sang sosok manusia pilihan tersebut. Tentu sangatlah sulit sepertinya sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala memunculkannya. Tentu sebagai manusia yang beriman, kita hanya menyerahkan semua permasalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terpenting, kita sebagai manusia memperbaiki akhlak dan memperkuat keimanan dan takwa apapun yang akan terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hakikatnya manusia pada awalnya tidak ada, kemudian diadakan, setelah itu kembali tiada, karena sang sosok manusia pilih tersebut sudah mencapai tingkat memfanakan diri. Barang siapa sibuk mengingatku dia sehingga tidak sempat meminta sesuatu dariku, maka aku akan memberinya lebih dari yang kuberikan kepada mereka-mereka yang meminta. Dan sang sosok manusia pilihan dalam keadaan fana dalam Tuhan, keadaan rohani yang dialaminya para wali, dan segala yang ia butuhkan mewujud atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Di sini mungkin para sahabat bisa memberikan suatu penjelasan atau pemahaman tentang cerita yang sudah Abah uraikan tadi. Dan Abah selalu meminta atau memohon jaga lisannya, apapun komentar dari saudara-saudara kita dihargai, dihormati. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekurangan dan kesalahan tentu datangnya dari Abah, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.